Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Alia Marina dengan NIM 30121111018 dari kelas 21 AK1 jurusan Akuntansi angkatan 2021 dan kuliah di Universitas Bangka Belitung. Sebelum masuk ke materi tentang bela negara, mari kita lihat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dianggap tak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia. Pesona alam yang begitu indah dari darat hingga laut, serta juga memiliki flora fauna yang sangat eksotis. Dan alam Indonesia yang paling terkenal adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Inilah Indonesia, negeri yang bersahaja yang memiliki 17.000 lebih kepulauan, lautan lepas, pegunungan, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa, semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Sebelum membahas lebih jauh tentang bela negara, mari kita bahas apa itu bela negara. Bela negara merupakan perilaku yang dijiwai dengan kecintaannya pada negara atau bangsanya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memastikan kelangsungan hidup negara dan bangsa secara utuh. Kewajiban bela negara tidak hanya tuntutan atau kewajiban dari aparat negara seperti TNI atau Polri. Tiap warga negara memiliki tugas untuk membela negara sesuai dengan kemampuan dan profesi yang dilakukannya. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bela negara merupakan sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Adapun pengertian bela negara menurut para ahli. Yang pertama, pengertian bela negara menurut Sunarso adalah mengandung 4 esensial yang perlu dibela. Pertama, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional. Keempat, nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengertian bela negara menurut Dargi Darmo Diharjo. Bela negara adalah dilaksanakannya doktrin keamanan yang nasional, gunanya untuk berusaha menciptakan sebuah sistem pertahanan keamanan nasional. Keamanan nasional tersebut diharapkan mampu mengamankan serta mensukseskan perjuangan nasional pada umumnya. Yang ketiga yaitu menurut Purnomo Yusgiantoro, pengertian bela negara adalah sebuah sikap perilaku masyarakat. Sikap tersebut dijiwai dengan kecintaan pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang keempat, pengertian bela negara menurut Chaidir Basri. Bela negara adalah sebuah sikap, tekad, dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara
Tindakan tersebut dilakukan secara menyeluruh, terpadu, teratur, serta berkelanjutan dilandasi dengan rasa cinta kepada tanah air. Selain itu, juga terdapat sikap kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran dalam berbangsa, kesaktian, dan juga kesetiaan kepada Pancasila. Dan selanjutnya, bagaimana sih kondisi bela negara pada saat ini di Indonesia? Berbicara bela negara, tentu di benak kita terlintas suatu tindakan upaya pembelaan mempertahankan yang dijiwai rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dan tentu di era globalisasi saat ini telah menimbulkan banyak persoalan yang serius terhadap patriotisme dan nasionalisme bangsa kita. Teknologi informasi suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, di mana masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi yang baik bahkan yang buruk melalui jejaring internet. Dan akibatnya tak terbendungnya informasi-informasi tersebut dan bisa menimbulkan banyak dampak. Di antaranya yang pertama, makin rendah dan memudarnya nilai-nilai budaya bangsa. Dan yang kedua, menurunnya rasa solidaritas sosial, dan yang ketiga, munculnya paham radikalisme yang mengancam negara. Dan bela negara pada saat ini dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga negara Indonesia di tengah ancaman bagi bangsa saat ini. Misalnya berupa kejahatan terorisme internasional dan nasional, aksi kekerasan berbau sara, pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara, dan luar angkasa, gerakan separatisme, kejahatan dan gangguan lintas negara, dan perusakan lingkungan. Dan sekarang pun banyak jargon yang diucapkan masyarakat seperti NKRI harga mati, aku Pancasila, aku Indonesia, sebagai perlawanan atas situasi, kondisi saat ini yang dirasakan rawan perpecahan. Dan apalah arti slogan itu kalau hanya di mulut saja, tapi pada kenyataannya belum bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Melalui bela negara, diharapkan dalam setiap diri warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang membahayakan dan mengancam kedaulatan, baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Dan selanjutnya, yang dapat saya lakukan sebagai mahasiswa dalam mewujudkan atau mengimplementasikan bela negara, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra memberikan kuliah umum dengan materi kepemimpinan dan semangat bela negara, wujudkan sumber daya manusia tangguh. Dan beliau menekankan kepada mahasiswa bahwa generasi muda harus memiliki sikap patriotik dalam membela negara Indonesia, berlandaskan 3 dasar pemikiran, yakni cyber war sebagai salah satu ancaman yang bersifat multidimensional, ancaman pandemi COVID-19 dan imbasnya pada dunia pendidikan, serta kesadaran dalam mentaati hukum yang merupakan salah satu pondasi dari konsepsi bela negara. Dan beliau pun juga mengatakan salah satu unsur dari bela negara adalah mengembangkan sikap disiplin dan rajin belajar agar di era pandemi ini tidak meninggalkan kelompok generasi yang hilang atau the lost generation. Sebaliknya, kedisiplinan diri dengan semangat belajar yang tinggi akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas. Jadi yang dapat saya lakukan sebagai mahasiswa dalam mewujudkan atau mengimplementasikan bela negara adalah yang pertama, yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Dan yang ketiga, membentuk mental maupun fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa. Serta yang kelima, patriotisme sesuai dengan kemampuan diri.
Baik, demikianlah video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Thank you for watching.